Salam, berjumpa lagi dengan saya, Effendi Tobing, dalam program Sate Enak, Saat Teduh Sejenak, episode yang ke-13. Terima kasih untuk saudara dan sahabat yang sudah menonton video-video saya, semoga itu bisa menjadi berkat. Dan kali ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan yang terdapat pada Kejadian pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengar perkataan Sarai. Nah, saudara, tema yang saya berikan hari ini ialah DKI, di bawah kendali istri. Ada satu lagu lama yang sangat sering kali dinyanyikan, judulnya Sabda Alam. Kira-kira liriknya seperti ini. Wanita dijajah oleh pria sejak dulu. Itu bait yang pertama. Tetapi ada kemudian bait yang kedua. Tapi ada kalanya, ya, seorang laki-laki bertekuk lutut di bawah kerling wanita. Nah, ini kita lihat satu lagu duniawi yang menjelaskan bagaimana tatanan keluarga, tatanan seorang suami, seorang istri, atau seorang laki-laki, seorang perempuan yang bisa terbolak-balik, yang akhirnya itu menjadi persoalan. Di bawah kendali istri, itu tema kita hari ini. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa ada hierarki yang jelas, bahwa suami itu menjadi kepala bagi istrinya. Suami adalah pemimpin. Tapi sangat ironis, ada kalanya, atau juga mungkin ada banyak yang terbalik. Akhirnya banyak suami bukan lagi menjadi seorang pemimpin, tetapi dia berada di bawah kendali istri. Nah, hari ini kita melihat satu pelajaran dari bapak orang beriman namanya Abram. Pada waktu itu namanya belum diganti menjadi Abraham. Istrinya Sarai belum menjadi Sarah. Kita tahu bahwa mereka atau Abram secara khusus mendapat janji Tuhan tentang keturunan. Dan janji itu sudah disampaikan Tuhan jauh sebelum mereka keluar dari Ur Kasdim. Itu bisa kita baca dalam Kejadian 12 ayat 1-3. Kemudian dalam proses perjalanan waktu, sesudah mereka 10 tahun di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, itulah tanah Kanaan. Kembali Tuhan secara terang-terangan, secara eksplisit menjelaskan bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang di langit. Itu kita bisa baca dalam Kejadian 15 ayat 5. Dan di dalam bagian itu dikatakan, dan Abraham mempercayai janji itu. Ini janji yang diucapkan oleh Allah. Tapi saudara, menanti janji tidak semudah membalik telapak tangan. Ternyata ada proses waktu yang sesungguhnya itu juga menjadi ujian. Dalam proses menanti janji itulah persoalan dengan judul di bawah kendali istri itu terjadi. Ada satu krisis yang terjadi. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Sarai kepada Abram. "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak." Terkesan sekali saudara bahwa di sini Sarai lupa bahwa ada janji Tuhan. Dia mulai berorientasi kepada dirinya. Memang apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu, kalau hanya dilihat secara logika, secara akal, kelihatannya memang tidak mungkin. Mengapa? Abraham usianya sudah 85 tahun setelah 10 tahun menempati tanah Kanaan. Dan Sarai itu sudah 75 tahun. Sudah tua, sudah mati haid. Bahkan di dalam di dalam Kejadian 12 ayat 30 dikatakan, Sarah itu juga mandul. Karena itu mungkin secara manusia Sarah mulai berpikir,
apakah janji itu ada? Sehingga sekali lagi dikatakan, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Dia mengingkari janji yang telah diucapkan oleh Allah karena krisis penantian, karena kondisi pada waktu itu. Dan saudara tahu, kalau tidak memiliki anak, itu satu aib dalam konteks Yahudi, dalam konteks perjanjian lama. Itu bisa dikaitkan dengan dosa kutukan. Dan itu adalah satu kekurangan yang sungguh tidak dapat ditutup-tutupi. Ini yang dialami oleh Sarai. Jadi kita dapat bisa maklum dalam konteks pada waktu itu. Kemudian kita lihat memang dalam faktanya janji itu belum terwujud. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, Sarai mulai mencari solusi. Untuk menutupi semua persoalan hidup yang berat itu, dia mulai mencoba satu solusi yang lebih mungkin. Di hadapan matanya ada seorang budak yang bernama Hagar yang dapat dihampiri oleh suaminya supaya dia memiliki anak bagi Sarai. Nah, ini yang kita lihat. Dan kita lihat ada sesuatu yang aneh tetapi sungguh nyata, saudara. Apakah karena Abram terlalu cinta terhadap istrinya? Atau mungkin juga dia kasihan melihat penderitaan istrinya. Sehingga dalam teks ini sangat jelas Abraham kelihatannya melupakan apa yang sudah dijanjikan Allah sebanyak 2 kali. Dan sesuai dengan judul yang kita baca tadi, dia berada di bawah kendali istri. Perkataan istrinya supaya dia mengambil Hagar, sang budak itu, supaya Sarai memiliki anak dari sang budak itu. Ya, dikatakan lalu Abraham melakukan apa yang dikatakan oleh istri yang dikasihinya. Dan memang Alkitab mencatat Hagar melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Tapi tahukah saudara, kelahiran anak seorang Ismail bukan anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan anak ini serta budak ini menjadi persoalan, menjadi akar persoalan yang lebih besar lagi dalam hidup Abraham dan Sarai. Ini yang kita lihat. Kehadiran Ismail bukan menyelesaikan persoalan. Seorang bapak beriman pada satu waktu dia jatuh kepada satu pencobaan yang dalam di bawah kendali istri. Dia tidak lagi berada di bawah janji Tuhan, tapi dia mulai berorientasi pada konteks hidupnya. Padahal jelas sekali ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, dikatakan, lalu percayalah Abraham. Ini yang kita lihat. Nah, dari persoalan ini, saudara, apa yang bisa kita lihat untuk kita hari ini? Jelas sekali. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat 22, jelas sekali dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Sekali lagi, tema ini tidak ingin mendiskreditkan seorang istri atau perempuan. Karena di dalam ayat yang ke-21, dalam Efesus pasal 5 ayat 21, jelas satu dengan yang lain harus saling mengasihi. Di sini bukan masalah suami yang berkuasa, istri harus tunduk, tidak. Tetapi dimulai dengan kasih seorang akan yang lain dalam pasal 5, Efesus pasal 5 ayat 21. Tetapi di sini ketetapan itu telah dilanggar. Sarai tidak menempatkan dirinya lagi sebagai seorang istri yang harus tunduk kepada Abraham. Terlebih-lebih dia tahu bahwa Abraham suaminya sudah menerima janji Tuhan. Itu yang kita lihat dari seorang istri. Istri yang tidak tunduk kepada suami justru sebenarnya akan menimbulkan persoalan di dalam keluarga. Kalau kita lihat dari sisi Abraham, Abraham tidak mengasihi istrinya. Tapi mungkin lebih tepat dikatakan dia kasihan. Saudara tahu,
Mengasihi dengan kasihan itu dua hal yang berbeda. Dengan mengikuti perkataan istrinya, di bawah kendali istri, dia berpikir dia bisa memberi perlindungan, dia bisa menyelesaikan persoalan yang terdapat pada keluarga, khususnya pada istrinya. Ini yang kita lihat pada persoalan yang pertama. Jika seorang suami, jika seorang istri tidak lagi menempatkan diri sebagaimana yang firman Tuhan katakan, akan terjadi kekacauan dalam keluarga. Yang kedua, di sini kita belajar bahwa seharusnya sebagai suami istri yang Alkitab katakan sebagai pasangan yang sepadan, harus memiliki iman yang sepadan. Suami atau Abraham yang percaya kepada janji Tuhan seharusnya diikuti oleh Sarai sang istri yang juga harus percaya kepada Tuhan. Saudara perhatikan di sini, seorang suami yang beriman, seorang istri yang beriman. Ini menjadi pasangan yang ideal yang membawa keluarga kepada satu kebahagiaan. Tapi kalau terjadi satu gap di mana suami sungguh beriman kepada janji Tuhan, tapi sang istri tidak percaya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Sebaliknya juga seperti itu. Nah, ini kita lihat dalam pembacaan ini. Sekali lagi, tidak ada yang dideskripsikan dalam pembahasan kita hari ini. Tetapi ketika masing-masing tidak lagi menempatkan diri sebagaimana posisi yang Tuhan telah tetapkan, akan terjadi persoalan. Saya berharap dengan uraian singkat dari firman Tuhan, belajar dari kejatuhan seorang tokoh besar yang bernama Abram, yang kemudian namanya diganti menjadi Abraham, dari Sarai menjadi Sarah. Kita belajar, ada saatnya mereka jatuh, tetapi ini juga menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Sebagai suami, sebagai istri, mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.